الحمد لله الحمد لله سوف نبقى هنا كي Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari S3IP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Teogusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang silabus dan RPP kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Baiklah, yang pertama saya akan sedikit membahas tentang silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan silabus yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Manfaat silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Dan silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, seperti kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Isi di dalam silabus yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun prinsip pengembangan silabus yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsistensi, kecukupan, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP yaitu tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mempermudah, memperlancarkan dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi rencana pembelajaran atau fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP itu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kemudian menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Menggunakan metode dan media yang sesuai, dan penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPP yaitu menuliskan identitas mata pelajaran, kemudian menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator
indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, menentukan penilaian hasil belajar, menentukan media, alat atau bahan atau sumber belajar, kemudian merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, baiklah, di sini adalah slide yang terakhir, yaitu silabus tematik kelas 1, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, di dalam silabus ini terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, kemudian SBDP. Nah, mata pelajaran ini yang diajarkan di kelas rendah, apabila di kelas tinggi berbeda dengan kelas rendah. Dan juga ada pelajaran PJOK. Namun biasanya pelajaran PJOK itu diajarkan oleh guru mata pelajaran, bukan guru ini. Contoh RPP kelas 1, subtema 1, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Di mana di sini terdapat identitas sekolah nanti, identitas sekolah, kemudian kelasnya, temanya, subtema pembelajaran, serta alokasi waktu. Kemudian di sini tertulis tujuan. Nah, di sini tema 1 itu tentang diriku, subtema 1 tentang aku dan teman baruku. Nah, tujuannya dituliskan di sini, dicantumkan di dalam RPP. Tujuan seorang guru mengajar muridnya kelak dituliskan di dalam RPP tersebut. Kemudian kegiatan pembelajarannya dirancang juga. Nah, kegiatan pembelajaran ini dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, di sini kegiatan pendahuluan biasanya berdoa, kemudian guru memberi motivasi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kegiatan inti ini masuk ke dalam mata materinya. Cara guru mengajar, langkah-langkah guru mengajarkan materi yang akan diajarkan kepada muridnya itu seperti apa, itu akan dijelaskan di dalam kegiatan inti tersebut. Kemudian kegiatan penutup itu biasanya guru memberikan tugas kepada siswa atau PR atau semacamnya, kemudian bisa juga tugas, kemudian nanti guru mengoreksinya, kemudian guru menyimpulkan hasil belajarnya tadi, belajar dengan siswa, materi yang dipelajari tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penilaian. Nah, ketika di RPP itu kita cantumkan penilaian pada materi itu. Contohnya nih tadi materi tentang diriku, tentang aku dan teman baruku. Nah, sudah langkah-langkah pengajarannya seperti itu, kemudian kita beri penilaian itu, kita cantumkan cara kita menilainya nanti. Otomatis yang pertama itu penilaian sikap atau afektif. Nah, itu dilihat dari bagaimana sikap anak itu ketika berdoa dan lainnya. Nah, kemudian penilaian lainnya, penilaian ketika anak itu mengetahui pelajaran itu, dites pengetahuannya gimana, itu masuk ke dalam ranah kognitif. Dan ketika guru memberikan tugas kepada anak yang berkaitan dengan anak itu akan kreatif, berarti itu termasuk ke dalam ranah psikomotorik. Nah, itulah bedanya itulah contoh RPP dan contoh silabus, dan itu sangat berbeda antara RPP dan silabus. Jadi setiap guru harus
bisa membuat silabus dan RPP ketika akan mengajar. Dan baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang silabus dan RPP serta contoh silabus dan RPP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.